Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana? Sehat? Sehat. Sehat. Alfian, sehat Fian? Sehat. Alhamdulillah. Henrik? Sehat Henrik? Ya. Oke, anak-anak sekalian, tentunya selalu dan kita tidak bosan-bosan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan ya. Dalam kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu tentunya dengan niatan untuk belajar ya. Mari belajar sama-sama, berbagi, bekerja sama dengan baik ya. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, terlebih dahulu sebagaimana biasanya Pak Guru perlu mengecek kehadiran. Oke, Ibu Sekretaris, Ibu lagi, Rika ya. Rika, berikan laporan kehadiran hari ini, silakan. 2 orang. Siapa namanya, keterangannya apa? Serwi sama Rafir sakit, Serwi Fadil. Rafir sakit, Sakit. Serwi Oke, terima kasih Sekretaris. Duduk kembali. Jadi hari ini 2 orang tidak hadir ya, Rafil dan Serliana. Pak Guru sekali lagi selalu ya, utamanya bagi yang tetanggaan, yang sekampung, selalu memberitahu temannya ya, supaya memberi kabar ya kalau sakit, kalau ada keperluan lain yang memerlukan izin, berikan laporan kepada wali kelas, kepada ketua kelas, tidak bisa hadir, karena setiap kehadiran kalian di sekolah itu bagian daripada penilaian, ada persentasinya ya. Sekali lagi harap disampaikan kepada temannya yang belum hadir, supaya nantinya bisa memberikan keterangan ketika berhalangan hadir ya. Baik, mengawali kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Untuk doa silakan dipimpin oleh Poppy. Poppy pimpin doa bersama, silakan. kita belajar doa baik. Baik, terlebih dahulu ya, kita cek kesiapan belajar kita hari ini. Ya, tunggu ya, Pak Guru setting. Oke, ya, kesiapan belajar kita hari ini. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ya, alat tulis belajarnya, buku, pulpen dan lain-lain sudah disiapkan di atas meja. Ya, kerapian, ya, kerapian pakaian. Payet, sudah rapi payet? Sudah. Ya, memang payet ini selalu rapi. Bisa dicontoh ya, yang lain, selamat, ya. Oke, sepertinya semua sudah rapi. Kemudian kebersihan juga. Kelas kita sudah tadi dibersihkan pagi oleh petugas piket. Maka pembelajaran kita sudah siap untuk kita lanjutkan. Oke? Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Ayo kita ya. Kalian silakan ditonton video berikut. Silakan diamati apa yang nampak pada video.
silakan disampaikan apa yang ada dalam pikiran kalian. Nah, silakan siapa? Oke, Rika, silakan Rika. Yang berdiri boleh. Terlihat sebuah rumah yang diangkat oleh banyak orang. Rumah diangkat oleh banyak orang. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu orang yang lagi-lagi. Oh, Julita, silakan Julita. Memindahkan rumah dari titik satu ke titik lain. Memindahkan rumah dari satu titik ke titik yang lain. Oke. Terakhir yang laki-laki ya, dua perempuan laki-laki yang mau kalah. Siapa? Silakan. Ya. Masih malu-malu ini dua laki-laki. Jofri, ya. Jofri. Silakan Jofri. Sampaikan apa yang kamu lihat dari video tadi. Ya. Bekerja sama. Bekerja sama apa? Mengangkat rumah. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang 3 orang. Ya, baik sekali ya. Anak-anak sekalian, tentunya terima kasih sudah menyampaikan apa yang menjadi pendapat kalian terkait dengan video ini. Pak Guru, sebelumnya Pak Guru tanya, apa kalian pernah lihat kejadian seperti ini secara nyata? Nah, di mana? Kampung, di Lele Putih ada? Ada. Ya, di Lele juga ada? Ya. Ternyata ini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Ya. Mereka memindahkan rumah. Ya. Dari satu tempat sebagaimana tadi disampaikan oleh si Julita, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini merupakan juga budaya, ya, kebudayaan. Kalau di video ini dijelaskan kebudayaan suku Bugis, ya. Tetapi di Indonesia, Pak Guru rasa budaya ini memang hampir di semua tempat, termasuk di Morowali juga dulu ada, ya. Kemudian di Oleh juga tadi disampaikan di Lele ada. Nah, memang sudah mulai jarang, tetapi masih ada juga masyarakat yang memanfaatkan budaya seperti ini, memindahkan rumah. Nah, memindahkan rumah tadi, sebagaimana disampaikan oleh si Jufri, adanya kerja sama. Nah, penting sekali ya kerjasama. Apa-apa pekerjaan apabila kita lakukan dengan bersama-sama, tentunya bisa mudah. Bayangkan rumah beratnya itu, tapi karena kebersamaan, kekompakan, bisa juga bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain yang diharapkan. Ya, nah kaitannya dengan materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang translasi atau pergeseran. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu seperti apa itu pergeseran? Ada? Oke, cerita lagi. Silakan cerita. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan suatu titik bangun dengan jarak dan arah yang sama. Oke, bagus. Jadi translasi merupakan bentuk transformasi. Transformasi itu adalah perubahan yang memindahkan suatu objek, ya, dengan jarak dan bentuk yang sama. Oke, jadi pelajaran kita hari ini berkaitan dengan translasi atau pergeseran. Bagaimana itu translasi atau pergeseran itu? Ayo kita mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Nah, selanjutnya sebelum lanjut, materi kita hari ini tentunya ada kaitannya dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya, materi apa kira-kira yang terkait dengan materi kita hari ini? Ya, sudah. Ya, pencerminan. Ya, pencerminan. Oke, pencerminan itu menggunakan bidang apa kemarin kita pakai? Koordinat kartesius. Sekali lagi ya. Jadi materi kita hari ini terkait juga dengan materi koordinat kartesius.
Maka dari itu anak-anak sekalian tentunya ya supaya jangan sampai lupa, utamanya dalam hal menempatkan titik pada bidang kartesius ya. Ingat apa yang terlebih dahulu? X, kemudian berpasangan dengan Y. Jangan terbalik ya. Oke, itu kemudian materi lainnya yang terkait yaitu materi penjumlahan bilangan bulat ya. Penjumlahan bilangan bulat. Sekali lagi supaya kalian betul-betul teliti ya, teliti dalam nantinya melakukan operasi penjumlahan dua bilangan bulat. Oke? Nah, sekarang sebagaimana biasanya ya, tentu kita punya tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita baca bersama lagi. Ayo dimulai, silakan. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini siswa dapat 1. Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri dengan baik. 2. Menemukan sifat-sifat translasi pada suatu benda dengan tepat. 3. Mengembangkan gaya sifat-sifat yang jelas. 4. Memecahkan masalah kontekstual dengan baik dan translasi yang benar. Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan 1 kaitannya dengan aspek sikap, ya. Nah, ini ada beberapa aspek sikap yang nantinya juga akan Pak Guru nilai. Kemudian 2 dan 3 berkaitan dengan pengetahuan materi kalian, materi yang akan kalian pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan translasi. Kemudian yang keempat keterampilan, nanti ada masalah atau ya ada saja masalah yang terjadi dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian dapat memecahkan masalah. Nah, agar 4 tujuan pembelajaran kita ini tercapai, ya sekali lagi Pak Guru selalu mengingatkan perlunya semangat dalam belajar, apalagi kerjasama, terus apa lagi? Percaya diri, apa lagi? Tanggung jawab, ya. Jangan lupa satu yang kemarin ketelitian dalam mengerjakan tugasnya. Nah, oke, sudah siap kita lanjutkan pelajaran kita hari ini? Nah, untuk itu sebelum lanjut, Pak Guru beritahu manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Salah satunya tadi ada kaitannya dengan budaya mengangkat rumah. Yang paling penting adalah dalam hal memindahkan suatu benda, ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada perubahan atau perpindahan posisi, ya. Nah, kita lanjut. Oke, kita cermati masalah berikut ini. Untuk memandu kita, Pak Guru harapkan satu orang bisa membantu membaca. Rika, silakan. Ibu Justi sebagai wali kelas 9A ingin menata ruang kelas agar terlihat rapi. Ia meminta Raffi dan Jufri untuk membantu menggeser meja. Guru di depan kelas sejauh 3 langkah ke depan. Raffi dan Jufri dengan senang hati dan penuh semangat melaksanakan arahan dari Ibu Justi. Dan akhirnya kelas dapat tertata dengan rapi. Bagaimana sifat-sifat yang dialami oleh meja guru tersebut setelah digeser oleh Raffi dan Jufri? Oke, di sini ada ilustrasi gambarnya, ya berkaitan dengan masalah ini. Nah, kelihatan gambarnya ya, nampak di sini posisi awal, ya. Kemudian posisi ada. Pertanyaannya, bagaimana sifat-sifat yang dialami oleh meja guru? Jadi meja ya, karena yang digeser adalah meja. Setelah digeser oleh Raffi dan Jufri, ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, sifatnya apakah tetap di tempat atau seperti apa? Ya, siapa Ali? Bagaimana sifatnya Ali? Berpindah tempat. Kemudian dari segi bentuknya ada perubahan atau bagaimana? Hendrik, gimana? Ada perubahan? Ada perubahan bentuk? Tidak ada. Terus bagaimana dengan arahnya? Apakah sama dengan semula atau ada perubahan arah? Nah, itu pindahan ya.
arah posisinya kalau ke depan terus, atau ada dia balik badan atau belok kanan belok kiri. Arahnya sama. Nah, bagaimana ini terkait dengan translasi ya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait pemecahan masalah ini, nah kalian akan selesaikan dalam lembar kerja. Nah, untuk itu selanjutnya kalian akan berkolaborasi, bekerja sama menyelesaikan lembar kerja yang Pak Guru akan bagikan. Ya. Oke. Untuk kelompok 1 lembar kerjanya, untuk bahan ajarnya Pak Guru tadi sudah bagikan memang ya di atas mejanya masing-masing. Oke. Silakan dituliskan identitas dalam lembar kerja. Ya, sebelum dikerjakan supaya dicek kembali anggota kelompoknya apakah sudah sesuai. Sudah selesai ya, tidak ada perubahan. Jadi yang pindah-pindah kelompok tanpa pemberitahuan tidak ada. Siapa yang pindah? Rizka. Oh, bertukar kelompok. Ya, lain kali dilaporkan ya. Tapi tidak masalah ya, kelompok 1 tidak masalah berpindah, kelompok 2 tidak. Oke. Silakan dilanjutkan. Sekali lagi jangan lupa identitas kelompoknya, kemudian kerjasama. Nah, ini Pak Guru bagikan kembali medianya untuk membantu kalian mengerjakan ini bidang kartesius. Ya, boleh dibuka, silakan dibuka, kemudian bagi tugas. Nah, ini ada namanya bentuk apa ini namanya? Bentuk persegi pandang. Ini nanti akan membantu kalian menyelesaikan tugas. Silakan dimanfaatkan. Nanti kalau masih butuh yang ini, nanti sampaikan ya. Ya, Pak Guru cek terlebih dahulu identitas kelompoknya sudah ditulis? Nah, oke. Jangan lupa baca petunjuk dalam lembar kerjanya, kemudian cermati baik-baik masalah yang disajikan dalam lembar kerja. Ya, ikuti petunjuk-petunjuk yang ada yang termuat dalam lembar kerja itu. Apabila ada pertanyaan, ya silakan nanti angkat tangan. Nanti Pak Guru akan dekati untuk memberikan bimbingan. Untuk mengerjakan lembar kerja, ya, Pak Guru beri kesempatan atau waktu 30 menit ya, 30 menit. Jadi kita mulai sekarang ada di angka 10. Nanti boleh selesai di angka 4 lewat ya, 4 lewat sedikit, ya, supaya tugasnya terselesaikan. Ya. Kerjasamanya supaya ditingkatkan.
Nah, dalam proses kerja kelompok, Pak Guru akan melakukan penilaian dari segi kerjasama, tanggung jawab juga ya Pak Guru nilai dalam mengerjakan tugasnya. Apabila diberikan tugas, berbagi tugas, supaya bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Mukanya ada contohnya nih.
Perhatikan harus ya, sungguh ekstrim dan terbalik. Memanfaatkan ininya apa ya, dari media ini jangan sampai terbalik ya, posisi sungguh ekstrim. Amin. Perhatikan temanmu ya. Kawan yang terbalik ya, X dulu baru Y. Ini arahannya. Jelas arahnya 4 langkah, 3 langkah. Nggak apa-apa begitu. Tapi yang kalau pakai ini kan nih, yang nomor berapa itu? 3 kan? Jangan pakai ini. Dia pakai titik saja kan? Orang kan pakai titik. Nanti dia kayak orang gitu. Coba macam begini. Nah, macam begini. Kita lihat di sini. Dia bergerak kemana? Nah, berapa langkah, tak. Udah, di mana berhentinya? Terus bergerak di mana berhentinya? Nah, terus di sini 2 kali ya. Ada yang pertama, ada yang kedua. Jadi 2 kali. Ya, setelah yang satu selesai, di mana dia berhenti, baru dilanjutkan yang kedua. Ya. Perhatian ke depan dulu. Untuk nomor 3 ya, Pak Guru berikan petunjuk. Nomor 3 itu dia dia bentuk geometri bank data atau hanya semacam titik? Nah, semacam titik ya, karena orangnya akan bergerak. Misalnya dari posisi mana dia. Nah, terus di situ ada berapa kali translasi? 2 kali ya, ada 2 kali translasi. Jadi nanti setelah translasi pertama baru dilanjutkan translasi yang kedua. Oke? Silakan.
Posisi awalnya mana? Posisi awalnya di awal. Iya. Ini posisi awal ya. Hah? Posisi awal ini. Nah, berarti nantinya aku bisa. Nah, boleh kalau mau pakai. Ini bergerak. Nah, berapa langkah, ada. Makanya kalau untuk tadi cuma satu, ini lebih mudah pakai satu. Tinggal tandai saja posisi awalnya dan selesai. Tapi mau pakai dua tidak ada masalah, lebih bagus saja lebih kelihatan. Gambar, gambar. Nah, ini kan kelihatan posisinya. Gambarnya enak digambar kalau dulu. Ini posisinya. Jangan lupa ya, tandai koordinatnya ya, koordinat. Nah, ini rumus umum, ini sudah terbuka. Sama saja. Ini maksudnya sama. Ya, ya, dimanfaatkan juga bukunya, bahan ajarnya. Ada contoh-contoh di situ, bisa diperhatikan. Ya. Coba lihat. Ini contoh. Tapi itu dia dua kali. Hasilnya yang pertama dilanjutkan nanti yang kedua. Jadi dua kali. Tapi ini kan bangun ini ada 3 titik. Karena kala itu nanti di mana mulainya? Apakah ada 3 titik juga? Atau cuma 1 titik? Selesaikan soalnya. Oke, pakai kurung ya, pakai titik itu pakai dalam kurung depan ya. Nomor 1 sudah? Belum. Nomor 3. Dibagi tugas. Waktunya terus jalan 10 menit lagi. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, tugasnya dibagi supaya cepat selesai. Waktu kurang 10 menit lagi. Iya, jadi.
Perhatikan titik awalnya nomor 3. Toh? Gimana dia? Baca baik-baik kawan. Jika permainan tersebut terdiri dari dan Nabi memulainya, Nabi memulai berarti mulainya di mana? Titik awalnya ditranslasi, maka dia sampai di titik akhir. Ya, nomor berapa? Ini kira-kira nomor berapa? Tiga. Nah, pertanyaannya gimana dia mulai dulu? Itu berarti pertama. Berarti yang ini diisi 0. Di awal, di akhir. Baru yang mana translasinya? Yang mana? Translasi pertama mana? Ini kan translasi pertamanya berapa? Titik awal kita ada yang translasi itu translasi. Nah, berapa? Ini. Ya? Langsung saja pakai rumus. Selesaikan pakai rumus. Hasilnya setelah menemukan hasilnya baru lanjut yang kedua. Ini yang kedua kan? Yang kedua berapa? 1, ya translasinya itu. Hasilnya yang pertama dilanjutkan yang kedua.
Udah, nomor 1 udah. Nomor 3 dia belum. Oke, dan itu sudah. Nah, pertama ini disebut titik awal. Titik awal. Kan translasi ada awal, ada akhir. Nah, akhir itu yang disebut bayangan. Nah, awalnya dia mulai di mana? Di 3,2 kan? Nah, dari mana kau lihat dia dapat ini? Oh, di sini jelas itu ya, di soal. Ini maksudnya apa? Jika permainan tersebut bisa tidak kartesius, berarti kau bisa bayangkan Habil. Bisa bayangkan Habil bermain. Dia mulai dari di situ. Dia dari mana dia mulai? Ingat, berikan petunjuk nomor 3. Perhatikan nomor 3. Siapa yang bermain? Habil. Siapa yang kasih arahan? Jadi yang mau dilihat bayangannya si Habil atau si Intan? Habil ya. Berarti Intan pengaruhnya hanya sebagai pemberi translasi. Ya. Sekarang Habil dibayangkan berada pada koordinat kartesius. Di mana posisi awalnya Habil? Mana? Berarti titik awal di 0,0. Dia mengalami translasi. Dipengaruhi oleh Intan. Translasi 1. Berapa faktor translasinya? 4 apa? 4,3. Maka dari 0,0 dia mengalami translasi. Hasilnya di mana dia? Dia mengalami translasi pertama yaitu 4,3. Di mana posisinya Habil setelah dia bergerak 4,3 itu? Nah, dari situ dilanjutkan translasi kedua. Jadi hasilnya Habil di translasi pertama itu dipindahkan sebagai titik awal translasi kedua. Dari 0 dari 0,0 dia bergeser ya, kemudian Intan kasih arahan lagi, bergeser lagi. Itulah bayangan terakhirnya yang kau perlu cari ya. Paham? Bisa bayangkan apa guru di sini ya? Oke lah, 1, 2, 3 bisa sampai ya. Di sini ada titik kan? Nah, untuk translasi kedua, titik ini acuannya atau titik awalnya. Nah, bergerak lagi, tak, sampai. Ya, disitulah Habil akan ketemu dengan bola. Ya, di situ tempat terakhir. Ayo, kurang lebih 5 menit lagi setelah diselesaikan. Nah, lanjut translasi kedua. Dari hasil ini ditranslasikan yang kedua. Ini juga prosesnya, tapi ini pindah di sini, pindah di sini dia. Ini jadi lalu translasinya, lalu beberapa hasilnya. Itulah akhirnya. Itu berapa hasilnya? Hasilnya 4,. Lanjutkan translasi kedua. BAC sekarang mulai baru dibawa lagi dia. Pakai tetap aksen nanti hasil yang kedua pilih double aksen 2 ya 2 aksen.
Pakai ini dong, pakai itu supaya ada tahu. Ini berapa? Nah, hanya. Lanjut dari 4,3 lanjut yang kedua. Menurut kamu bangunan apa? Mana yang ini berapa? Ini apa ini? Dia kayak orang baik, tapi tangan di sini. Nah, terus dia kemana? Nah, terus, nah, oke, situ lagi. Berapa koordinat itu? Nah, lanjut yang kedua. Nah, situ. Nah, berapa hasil akhirnya? 3, oke, sudah betul. Ya, langsung dijawab caranya saja dari mana? Di sini bagaimana caranya? Dari sini bagaimana caranya? Pakai lagi. Pak? X komanya berapa? Pertama dia mulai di mana? Dia mulai pertama dia mulai di mana? Oke, berarti di sini nol. Di sini berapa? Translasi A sama B. Translasi pertama apa? Pantuman. Ya. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Tambah. Tambah 3. Coba hasilnya. Waktu kerja kelompok sudah selesai, kita akan lanjut di presentasi. Perhatikan, karena kemarin yang presentasi kelompok 1, 2, dan 3, maka hari ini yang presentasi adalah kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, hasil pengamatannya Pak Guru yang sudah selesai itu pertama di antara kelompok 4 dan 5 adalah kelompok ini. Kelompoknya Alif. Ya. Sekarang Pak Guru berikan kesempatan Alif pilih dari 3 nomor ya. Kelompoknya Alif presentasikan 2 nomor. Ya. 2 nomor. Mau pilih nomor berapa? Nomor berapa? Silakan. Nomor 2 dan nomor nomor 2 dan nomor 1. Oke ya. Berarti kelompok keempat nomor 3 ya, presentasikan. Oke, kita langsung saja ke presentasi. Kita beri kesempatan kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Ayo. Silakan langsung ke depan. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Ya, silakan ayo. Nomor 1 dibacakan saja, nomor 2 satu orang menggambarkan. Ya, salam dulu baru. Waalaikumsalam.
Kasih keras. Kasih kuat lagi keras. Ibu justru sebagai wali kelas 9A yang menata ruang kelas agar terlihat rapi. Ia membantu menggeser meja guru di tempat kelas sejauh 3 langkah. Rapi dan desain penuh semangat melaksanakan arahan dari Ibu Justi. Akhirnya kelas dapat tertata dengan rapi. Oke. Lanjut. Coba cermat dan diskusikan hal bagaimana bentuk dan ukuran kurikulum dan sudah digeser oleh rapi dan Kasih keras lagi Jepri supaya kita dengar. bagaimana bentuk dan ukuran meja sebelum dan sudah digeser oleh rapi dan bentuk dan ukuran sudah sama seperti semula sehingga ditemukan sifat bayangan objek yang terbentuk oleh pergeseran translasi bawah perpindahannya sama. Apakah posisi meja mengalami perubahan setelah digeser oleh rapi dan perubahan dari posisi awal digeser 3 langkah ke depan sehingga ditemukan sifat bayangan objek yang terbentuk oleh pergeseran translasi bawah perubahannya sama. Apakah ada perbedaan arah meja sebelum dan sesudah digeser? Tidak ada. Sehingga ditemukan sifat bayangan objek yang terbentuk oleh pencerminan refleksi bawah tidak berubah. Tidak ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan arah. Oke. Dari jawaban kelompok 5, bagaimana kelompok lain untuk nomor 1? Sama? Saya tanya dulu. Jawabannya yang pertama bahwa sifat bayangan objek yang terbentuk oleh pergeseran adalah perpindahannya sama. Apakah seperti itu? Iya. Perpindahannya sama? Iya. Nah, pertanyaannya di atas apa? Bentuk dan ukuran. Iya. Ya, kesimpulannya apa? Perpindahan. Kelompok ini apa? Anunya jawabannya. Bentuk dan ukurannya tetap sama, ya. Oke. Kelompok ini bentuk posisi awal dengan posisi akhir tetap sama, bentuk benda yang digeser tetap sama. Oke, tidak ada perubahan. Bukan perpindahan ya. Kelompok kelompok ini bukan perpindahannya yang sama. Sifat yang pertama itu bukan perpindahannya, tetapi bentuk dan ukurannya yang sama, ya. Oke, nomor 2. Posisi. Apakah posisi meja mengalami perubahan? Ya. Posisi meja tidak mengalami perubahan. Yang kedua, berubah. Nah, berarti sifatnya apa? Sifat mengalami perpindahan. Nah, itu ya, bukan sama-sama bukan ya. Kalau dia berubah posisi berarti ada perubahan posisi. Yang ketiga, apakah ada perbedaan arah meja sebelum dan sesudah digeser? Tidak ada. Jadi sifatnya apa? Jadi sifat ketiga apa? Ya, arah benda tetap sama dengan posisi semula. Seperti itu ya. Oke? Kelompok 1. Nah, lanjut kelompok jawaban nomor 2 berikutnya. Siap-siap kelompok 4 ya untuk nomor 3.
Pak Guru ingatkan, Pak Guru memberikan penilaian, utamanya adalah nilai tanggung jawab dan percaya diri. Ayo dipercepat lagi. Oke, silakan dijelaskan. Ayo, silakan cepat. Ayo. Yang lain perhatikan kalau ada perbedaan supaya ditanggapi. Menghadap teman-teman. Begini dia, begini. Ya, begini posisi. Kalau menjelaskan di papan itu begini, perlihatkan apa yang dijelaskan. Nah, posisi awalnya mana, posisi akhirnya.
bentuk apa? Oke, lanjut. Langkah satuan Kaki kiri. Terus ya. Terus ya. Oke, diperoleh koordinat bayangan A. Bayangan A kasih kode tanda petik 1 di atas. A aksen itu namanya menunjukkan bayangannya A berapa? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Berapa? B2, oke. Baik. Silakan ditanggapi dari kelompok lain. Oke, dari kelompok 1 silakan. Ayo Rania. Gambarnya beda, dari koordinatnya beda. Sama koordinatnya. Sama ya. Cuman apanya yang beda? Posisi A, B, C-nya. Oke, A di mana? Coba mana tidakmu? A-nya menurut kelompok 1 di sini, aksen ya. Terus yang ini B, ini terus C ini, terus ini deh. Gitu saja perbedaannya. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sama dengan yang mana? Kelompok sama dengan ini. Jadi A di sini, B di sini, B di sini, C di sini, sama ya. Oke, terus kelompok 3 sama dengan kelompok mana? Kelompoknya ini. Ya. Kelompok 5 ya. Kelompok 4. Ya. Hei, Halo, kelompok 4 bagaimana? Kelompok ini. Ya, awas. Nilainya Pak Guru kurangi kalau bermain. Ya. Oke, sekarang ya. Pertanyaannya, jawabannya mana yang benar? Utamanya kalau gambar dari segi koordinatnya sudah benar, ya. Cuman yang menempatkan bayangan A-nya itu yang mana, B-nya mana, dan C yang mana, ya. Sekarang, oke, dari sini ya. Dia bergeser. C-nya pindah ke depan ke kanan atau C-nya tetap di kiri? Hah? Kalau digeser. Nah, Pak Guru ambil contoh. Nih. Di sini A ya. Di sini A, di sini C, di sini D, di sini B ya. Geser, geser. Jadi yang benar di mana? Yang benar adalah jawaban dari kelompok 1. Ya. Jadi A aksen yang ini yang benar, kemudian B aksen, C aksen, D aksen, ya. Gitu. Ya. Oh, beda ya. Itulah yang membedakan antara translasi dengan refleksi, ya. Makanya beda. Kalau sama ya kenapa mau dipelajari lagi sama, ya. Beda ya. Sekali lagi posisinya seperti ini, digeser 4, 2, ya. Nah, jadi posisi koordinatnya
Paham? Nah, awas arahnya ya. Kalau begitu tadi kau bisa langgar sifat perubahan arah. Ya. Nah, jadi begini. Itu perubahan arah. Nah, arahnya tidak boleh berubah. Misalnya ini depan ya kan? Ini depan. Nah, sesuai sifat translasi tadi tidak ada perubahan arah ya. Nah, berarti harus selalu begini. Jangan dibalik begini ya, itu perubahan arah. Oke? Bisa? Oke, demikian dari kelompok kelompok 5. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Dan terima kasih, silakan dulu. Selanjutnya kita beri kesempatan kelompok 4. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan Pak. Ditulis dulu baru dipresentasikan. Di sebelah sini. Jangan dihapus dulu ya. Ya, kelompok lain silakan disimak. Kalau ada perbedaan nanti ditanggapi. Nah, sekali lagi Pak ingatkan jangan banyak bermain. Video kami ini sudah di-upload di YouTube, ya. Nanti kan kalau bermain tidak bagus dilihat orang. Nah, belum nanti kalau ditegur, ya dikomentari, kok siswanya begitu, ya. Nanti membuat nama baik sekolah kita tidak bagus. Karena di situ dicantumkan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di SMP Negeri 3 Buku Timur kelas 9A. Mana jawabannya? Mana jawaban balik? Nomor 3.
Oke, sudah ya, silakan dijelaskan. Yang dijelaskan yang laki-laki lah, bagi tugas. Nah, saya sudah buat tulis yang laki-laki. Ya, silakan. Pak Guru pilih. Nah, Rehan yang jelaskan. Silakan ya. Jadi awalnya permainan 0,0. Ya, P dalam kurung X, Y. B dalam kurung A, B. B aksen dalam kurung X tambah A, Y tambah B. P dalam kurung 4,3. D dalam kurung min 1,2. B aksen dalam kurung 4 tambah 1,3 tambah 2. B aksen dalam kurung 3,5. Kesimpulannya, dalam kurung 3,5 didapatkan dari hasil perbelahan 4 tambah min 1,3 tambah 2. Hasilnya 3,5. Oke. Ya, dari hasil presentasi kelompok 4, ada yang memiliki jawaban yang lain? Ada kelompok 1? Sama hasil lainnya. Awalnya bagaimana? Cara pengerjaannya lain. Bagaimana cara pengerjaan? Coba tuliskan cara pengerjaan yang kelompok 1. Ayo tuliskan. Silakan, Windy. Ayo. Di bawah tulis, di bawah cara pengerjaan jangan jawaban. Oke, lanjut. Ya, bisa dijelaskan ini? Bisa? Silakan. P dalam kurung 0,0 ditranslasikan menjadi P aksen dalam kurung 0,4, 0 tambah 4. 0 tambah 4, 0 tambah 3 sama dengan P double aksen dalam kurung 4,3. P dalam kurung 4,3 ditranslasikan menjadi P aksen dalam kurung 4 tambah min 1, 3,2 sama dengan 3,2. Oke, silakan kembali ini tambah, ganti tambah. Oke, silakan. Dibagi kurung tidak? Silakan dulu. Nah, sekarang dari dua jawaban ini hasil lainnya tetap sama, ya. Hasil lainnya tetap sama, tetapi prosesnya ada
dia bergeser oleh translasi 4,3, maka proses bergesernya 0 ditambah 4, 0 ditambah 3, diperolehlah 4,3. Nah, cuman tanda yang di sini masih bayangan yang pertama. Ya, masih simbolnya 1, ya, bayangan pertama. Ya. Nah, setelah dari sini kan dilanjutkan, ya, dia bergeser lagi. Nah, ini pakai simbol lebih bagus supaya jelas, tetap pakai simbol P. P bayangan 1, ya. Ya, karena dari ini kan sama dari sini. Ya, oleh translasinya satuan ke kiri itu tandanya negatif. 1,2. Nah, tanda dia ke atas maju, ya. Diperolehlah. Nah, ini Bang pakai simbol P2, bayangan kedua. Nah, diperoleh 4 tambah negatif 1, 3 tambah 2. Hasilnya 4 tambah negatif 1 itu 3. 3 tambah 2 itu hasilnya 5. Ada yang negatif, awas tidak boleh negatif. Sini ada yang tulis negatif 3. Nah, keliru. 4 uang membayar utang 1 itu kan kembali uangmu 3. Ya, berarti positif. Nah, seperti itulah jawaban yang untuk kelompok nomor 3. Ya, oke. Jawabannya sudah bagus, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan kembali. Ya, baik. Para perhatiannya, kita sudah melakukan presentasi kelompok 1 tadi, atau nomor 1 dan nomor 2 tadi sudah dijawab oleh kelompok 5. Ya, jawabannya sudah bagus, hanya saja sekali lagi perlu ketelitian, ya, dalam hal menempatkan titik koordinat itu, simbolnya. Itu yang tadi menjadi kesalahan atau kekeliruan dari kelompok 5. Kemudian untuk kelompok 4 jawabannya sudah benar juga, cuman langkah untuk menjelaskan jawabannya itu ada yang hilang atau tidak dituliskan. Ya, jadi jawabanmu ini benar, tidak salah, cuman kurang lengkap penjelasannya. Nah, karena itu tadi dari 0,0 jadi 4,3 ada yang hilang. Pertanyaannya di mana itu? Kenapa dari 0,0 langsung 4,3? Nah, dijawablah oleh kelompok 1 dari sini. 0,0 tambah 4,3. Hanya kekurangannya dari kelompok 1 yaitu dalam hal menuliskan simbol-simbol. Ya, tapi itu tidak jadi masalah. Harus lebih diingat-ingat saja lagi simbolnya. Oke? Nah, pada dasarnya presentasi hari ini sudah bagus. Beberapa teman kalian seperti si Jufri tadi sudah berani juga menyampaikan atau melakukan presentasi. Rehan juga itu bagus. Cuman yang perlu diperbaiki, tidak boleh saling tunjuk menunjuk. Siap, ya. Nah, harus siap. Ingat, ya. Benar salah tetap ada nilainya. Dilihat dari apa? Segi kesiapan. Kalau main suruh-suruh, akhirnya kita sudah molor waktu. Nah, waktu kita molor, ya. Nah, untuk presentasi cukup. Selanjutnya, waktu dulu Pak ya. Untuk Rika mohon dibantu dikumpulkan lembar kerjanya. Oke, ya.
Tapi kan ada nama kelompoknya juga. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya, silakan saya minta dibaca oleh si Rafdil baca. Ya, nomor 2 sekalian. Berdiri boleh. Translasi merupakan salah satu jenis objek dengan jarak dan arah yang sama. Kedua, jika P dalam kurung X, Y ditransmisikan dengan T dalam kurung A, B, maka diperoleh bayangannya C atau P bayangan. Ya, dalam kurung X tambah A, Y tambah B, atau ditulis B dalam kurung X, Y translasi A, B. B bayangan dalam kurung X tambah A, Y B. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada dua, bahwa translasi itu bertujuan untuk memindahkan semua. Kalau dia bangun data berarti semua titik kayak ini tadi ya. 4 titik dipindahkan semua, ya, dengan jarak dan arah yang sama. Jarak dan arah yang sama ya. Kemudian ini ada berkaitan dengan rumus translasi, ya. Jadi nanti tidak perlu pakai ini lagi. Tidak perlu pakai media ini lagi untuk menentukan translasi. Langsung pakai rumus, ya. Langsung pakai hitung-hitungan ini rumusnya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Guru akan melakukan tes lagi karena waktunya kurang. Jadi yang dijawab nomor 1, nanti nomor 2 dan nomor 3 Pak Guru kirimkan sekalian di WA ya. Ya, yang sekalian ya Pak. Ya, langsung tulis nama, kemudian selesaikan nomor 1 saya dulu. Yang dijawab nomor 1 saya dulu ya. Nah, untuk pilihan nomor 1 itu nomor bagian D itu bukan rotasi ya, itu translasi. Bangun yang ditranslasi, bukan yang pilihan D ya. Perhatikan pilihan bagian D bukan rotasi tapi translasi. Salah ketik itu ya. Oke. Silakan. Sudah? Oke, silakan kumpul. Nomor 1 saya dulu ya. Oke, silakan. Ayo. Ya, kelompok 4, kelompok 5, silakan dikumpul.
Sekali lagi pilihan nomor bagian D itu bukan rotasi ya, tapi translasi. Salah tulis, salah ketik. Dan kenapa terserak? Masa tidak diperhatikan tadi? Ayo. Oke, sekarang kita cek kebenaran untuk jawaban nomor 1. Nah, perhatikan tadi D itu dirubah ya. Saya ingatkan tadi bukan rotasi tapi translasi. Nah, jawaban yang benar adalah jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, selanjutnya kita refleksi ya, langsung saja. Waktu ditanya untuk refleksi hari ini, apa yang sudah dipelajari? Bian, lalu apa yang sudah dipelajari hari ini, Bian? Oh, pergeseran atau translasi. Oke, ada sifat-sifatnya toh? Oke, kemudian apa yang sulit di pelajaran hari ini? Ya, apa yang sulit? Pak Guru ganti pertanyaannya. Yang sulit dijawab oleh Popi. Apa yang sulit, Popi? Apa kesulitannya pelajaran hari ini? Menghitung. Perhitungannya, caranya. Oke. Terus apa yang menarik di pelajaran hari ini? Kuisnya menarik. Terus apa lagi? Tidak ada lagi, cuma kuis yang menarik. Oke, jadi banyak hal menarik tentunya, bisa terus bekerja sama. Dan harapannya kerjasamanya jangan cuma di kelas, di luar kelas, di rumah. Kalau kerja tugas boleh silakan saling bahu membahu, mengerjakan tugas lain pun boleh kerjasama ya. Si Lidi berkunjung ke rumahnya Rizka, saling membantu cuci pakaian, cuci piring. Terus, oke, sama seperti tadi video angkat ke rumah sama-sama. Ya, nah itu refleksi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Pak Guru ingatkan, Jupri, ya, kurangi bermain saat belajar, kemudian lebih percaya diri lagi, kemudian tugas-tugasnya ya nanti Pak Guru kirimkan diselesaikan untuk penilaian pengetahuan, ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Mantap, Jupri, semangatnya Jupri. Nah, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa, ya. Berdoa dipimpin oleh Alfian. Silakan Alfian.
Ayo. Sebelum kita sebelum demikian pelajaran kita hari ini. Yang ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.